Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraniawati dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 2 mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Dari definisinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Tugas dan fungsi dari apotek tersebut, yang pertama, tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucap sumpah jabatan. Yang kedua, sarana farmasi yang telah melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. Yang ketiga, sarana perbekalan farmasi yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata. Untuk pengelolaan apotek tersebut, yang pertama, pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan obat, dan penyerahan obat atau bahan obat. Yang kedua, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi. Yang ketiga, informasi mengenai perbekalan farmasi. Selain pengelolaan apotek, ada juga perbekalan farmasi yang diantaranya: 1. Obat, yang kedua bahan obat, yang ketiga obat asli Indonesia, yang keempat bahan obat asli Indonesia, yang kelima alat kesehatan, yang keenam kosmetik. Di sini juga terdapat aliran barang masuk dan keluar. Untuk tahap persiapannya, yang pertama, perencanaan dan penentuan perbekalan farmasi. Yang kedua, mencari dan menemukan penyaluran obat masing-masing obat. Yang ketiga, mengadakan perundingan dengan beberapa penyalur. Yang kedua, tahap pemesanan. Tahap pemesanan di antaranya, yang pertama, menyiapkan surat pesanan rangkap 3 untuk dikirim kepada penyalur, gudang, dan arsip pembelian. Yang ketiga, tahap penerimaan. Tahap penerimaan ini diantaranya mencocokkan surat pengiriman barang, faktur, dan surat pesanan atau disingkatnya SP. Yang kedua, mencocokkan surat pengiriman barang dan faktur dengan barang-barang yang dikirimkan. Yang keempat, tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan ini terdapat mencatat seluruh penerimaan barang, mencatat semua surat pengiriman barang ke kartu stok. Yang ketiga, menyimpan barang sesuai dengan jenis dan sifatnya. Contohnya, kalau misalnya tablet, kalau misalnya sirup, kalau misalnya injeksi. Yang keempat, barang tertentu disimpan terpisah seperti obat, narkotika, dan psikotropika biasanya disimpan di lemari yang terpisah. Yang keempat, terdapat pencatatan dokumen atau faktur pembelian barang. Yang pertama, mengumpulkan faktur. Yang kedua, mencatat dalam jurnal pembelian. Yang ketiga, mencatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, membuat posting ke buku besar. Selain itu, terdapat juga prosedur penjualan. Prosedur penjualan di antaranya, yang pertama, menjual obat bebas dan alat kesehatan lainnya. Untuk setiap pembelian obat bebas diberikan tanda bukti transaksi. Yang kedua, bukti transaksi digunakan untuk membayar pada kasir. Yang ketiga, asli dan tebusan 2 diserahkan kepada pelayan apotek. Yang keempat, bon dan obat diserahkan kepada pasien sebagai bukti tanda pembayaran. Yang kedua, penjualan obat dengan resep dokter. Penjualan resep dokter ini, resep diterima dari pasien, diberi harga, mengontrol ketersediaan obat. Yang kedua, pasien membayar ke kasir yang akan diambil sesuai resep. Yang ketiga, resep yang sudah lunas diserahkan kepada asisten apoteker yang bertugas untuk pertama,
menghitung komposisi obat. Yang kedua, menyiapkan etiket. Yang ketiga, menyiapkan obat atau bahan obat. Yang keempat, meracik obat. Dan yang kelima, pengemasan. Obat yang sudah selesai diracik dan dikemas juga dikontrol kembali. Yang pertama, dikontrol resep obat yang sesuai dengan nama pasien. Yang kedua, komposisi dan perhitungan dosisnya harus sesuai. Yang ketiga, kelengkapan bahan obatnya. Terus ada juga penyerahan obat oleh petugas. Penyerahan obat sendiri terdiri dari para pasien yang meminta atau mengambil obat. Yang kedua, resep yang sudah dikerjakan dilampirkan. Yang ketiga, resep disimpan secara teratur sesuai tanggal. Yang kelima, kalkulasi harga pokok obat diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicatat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.